Kenapa banyak maling, banyak perampok, banyak koruptor, banyak pejabat menyalahgunakan kekuasaan? Karena nggak bertakwa. Urusan takwa bukan cuma di masjid. Urusan takwa harus kita wujudkan juga di mana? Di kantor pemerintah, di istana, di kantor menteri, di pasar, di lembaga-lembaga pendidikan kita, dari TK sampai perguruan tinggi. Jangan sampai orang berpendidikan tinggi malah tidak punya akhlak. Nauzubillah min. Nah, ini harus ada kurikulum takwanya. Jadi tujuan utama kita berpuasa, target utama kita berpuasa ini adalah untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu adalah inti daripada agama. Setelah tauhid, apa cukup orang mengesahkan Allah? Enggak cukup. Dia harus bertakwa. Maka Ramadan sebagai bulan untuk kita melatih ketakwaan kepada Allah. Jadi ketakwaan ini perlu dilatih, Pak. Enggak bisa cukup diinstruksikan, enggak bisa cukup diwasiatkan oleh khatib Jumat. Cara kita menanamkan ketakwaan kepada Allah ini dilatih dengan apa? Dengan praktek nyata. Nyatanya bagaimana? Dengan berpuasa. Makanya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena puasa itu adalah praktek kita mengerjakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Berpuasa. Kemudian kita puasa, itu udah takwa satu. Kemudian kita meninggalkan larangan Allah. Apa larangan Allah? Kata Nabi SAW dalam hadis, kalau ada orang berpuasa, mestinya yang dilakukan apa? Tidak boleh dia berbuat fasik, tidak boleh dia berkata kotor, berkata keji, tidak boleh dia berbohong. Jadi semua perbuatan-perbuatan dosa harus kita tinggalkan. Jangan puasa tapi bohong jalan terus, nilep duit jalan terus, ghibahin orang jalan terus, ngambil hak orang lain jalan terus, nggak boleh. Nah, ini namanya kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya puasa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tapi kalau puasa hanya selebrasi, hanya perayaan, hanya festival, tapi tidak diiringi dengan apa? Sikap dan jiwa takwa kepada Allah, maka itu tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadyihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita dapat bersilaturahim, nikmat kita dapat beribadah di waktu subuh. InsyaAllah mudah-mudahan hari kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah hampir berada di pertengahan bulan Sya'ban, bulan yang sangat istimewa,
sebagai pengantar atau gerbang pembuka datangnya bulan suci Ramadan. Ini saking istimewanya, pagi hari ini luar biasa di Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak dan ibu-ibu cukup ramai untuk memakmurkan sholat subuh. Saking makmurnya, ada juga ucapan selamat di bawah. Selamat apa itu? Selamat pernikahan ya. Kirain udah jadi masjid merah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dengan karunia-Nya dan dengan rahmat Allah hendaklah mereka itu bergembira. Kita mau datang bulan Ramadan, bergembira apa tidak? Bergembira. Karena Ramadan itu adalah karunia Allah, fadlun min Allah. Karena Ramadan itu adalah rahmat dari Allah, turunnya rahmat, turunnya maghfirah Allah, bulan yang sangat istimewa, bulan yang disebut di dalam Al-Quran dimuliakan oleh Allah karena turunnya Al-Quranul Karim. Dan Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, tujuan utama kita beribadah berpuasa Ramadan ini adalah untuk mendapatkan atau meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun di dalam Al-Qur'an ini ada 19 ayat. Ya. Jadi yang la'allakum tattaqun bukan cuma ibadah puasa. Ada 19 ayat yang menggunakan redaksi ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Ada di surat Al-Baqarah 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah untuk beribadah pada Allah. Ada di surat Al-Baqarah 63, wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Perintah kepada Bani Israel agar mereka bertakwa kepada Allah. Ada di Al-Baqarah surat 2 ayat 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Bagi kamu di dalam hukum qisas itu terdapat kehidupan. Kalau kita menegakkan hukum Allah, hukum qisas, orang membunuh dengan sengaja atau berencana dibalas dihukum dengan dibunuh lagi, ya, itu namanya qisas. Melukai orang lain dengan sengaja, mukul, nginjek, nginjek. Halo, pakai moge, belagu. Bapak lu kayak apa sih? Kayak nginjek anak orang sampai koma, udah kayak binatang. Sekarang anak-anak kita ini pada nggak ada adabnya, akhlaknya nggak ada, mencontoh yang nggak karuan.
berkelahi, mukul orang, membuli orang, auzubillah min dzalik. Itu karena dalam hukum Islam melukai orang, nginjek leher orang, nginjek kepala orang, itu harus dibalas dengan perlakuan yang sama. Itu namanya qisas. Motong kuping orang, balas potong kupingnya. Potong hidung orang, balas potong hidungnya. Potong jari orang, dibalas potong jarinya. Membunuh orang lain tanpa hak juga harus dibunuh. Tapi yang mengeluarkan putusannya harus hakim, qadhi. Dalam hukum qisas itu kata Allah terdapat kehidupan bagi kalian. Kenapa? Kalau hukum qisas ini tegakkan, orang bakal takut melakukan apa? Pembunuhan, pembegalan, perundungan, melukai fisik orang lain, itu nggak berani. Makanya di situ ada kehidupan kata Allah. La'allakum tattaqun. Kalau kamu menegakkan hukum ini, hukum setimpal, hukum balasan yang setimpal, maka itu cara kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di surat Al-Baqarah 183 ayat tentang puasa, kita semua udah tahu. Sampai tahunya anak-anak kecil, kalau jamaah di masjid dari amal malam Ramadan sampai 30, dengar orang ceramah di masjid, "Oi, ayatnya kutiba lagi, ya, yang dibaca kutiba lagi, ya, Masya Allah. Padahal ayat Quran banyak. Materi ceramah mestinya tuh dibikin kurikulumnya, Pak. Insya kurikulum bulan Ramadan, karena Ramadan ini madrasah, ya. Jangan sampai jamaah 30 malam, 29 malam dapat ayatnya kutiba lagi, hadisnya mansoma lagi, ya. Ini kurikulumnya harus dibikin, disusun kurikulum kehidupan. Kurikulum bagaimana kita bertakwa kepada Allah secara individu, secara berkeluarga, secara berjamaah, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, ini kita harus bertakwa. Kenapa banyak maling, banyak perampok, banyak koruptor, banyak pejabat menyalahgunakan kekuasaan? Karena nggak bertakwa. Urusan takwa bukan cuma di masjid. Urusan takwa harus kita wujudkan juga di mana? Di kantor pemerintah, di istana, di kantor menteri, di pasar, di lembaga-lembaga pendidikan kita, dari TK sampai perguruan tinggi. Jangan sampai orang berpendidikan tinggi malah tidak punya akhlak. Nauzubillah min. Nah, ini harus ada kurikulum takwanya. Insya Allah. Al-An'am 153 juga begitu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya, banyak. 19 ayat Allah menggunakan redaksi la'allakum tattaqun. Nah, yang dirahmati Allah Ta'ala, tujuan berpuasa ini adalah untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah. Ini tujuan yang paling agung, paling besar. Oke, saya tulis di sini, apa itu? The 6 ultimate goals. Ya, rada-rada inilah, apa namanya, kebarat-baratan dikit ya, nggak apa-apa. Jadi tujuan utama kita berpuasa, target utama kita berpuasa ini adalah untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu adalah inti daripada agama. Setelah tauhid, mengesahkan Allah. Apa cukup orang mengesahkan Allah? Enggak cukup. Dia harus bertakwa. Saya mau tanya, iblis itu percaya nggak Allah itu pencipta dia?
Iblis itu percaya nggak Allah itu satu, Esa? Percaya, Pak. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Teriak iblis itu. Ya Allah, Engkau adalah penciptaku. Engkau telah menciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Dia mengakui Allah. Dia mengesahkan Allah. Kalau dalam bahasa apa namanya? Tauhidnya itu tauhid rububiyah. Walaupun dia tidak bertauhid uluhiyah, tidak menyembah Allah dengan semestinya. Nah, kalau kita mengakui Allah sebagai pencipta, kita mentauhidkan Allah secara rububiyah, tapi tidak kita menguluhiyahkan Allah, tidak menyembah Allah, tidak mematuhi Allah, tidak patuh kepada Allah, itu sama dengan iblis. Maka tauhid uluhiyah inilah ketakwaan kita kepada Allah. Jadi kalau manusia ngaku beriman pada Allah, mengesahkan Allah, tapi dia tidak ibadah kepada Allah, tidak takut kepada Allah, enggak patuh kepada syariat Allah, bahkan dia menentang syariat Allah, na'udzubillah min dzalik, itu apa bedanya dia dengan iblis? Allah perintahkan, wahai Adam, wahai iblis, sujudlah kamu. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kenapa iblis disebut kafir? Karena dia tidak mau patuh, tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ini inti agama, salah satu inti agama, pilar tauhid. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata-kata takwa itu ada 9 kali diulang. 1 buat urusan haji. Haji itu takwa. Al-hajju asyurum ma'lumat. Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ayat berapa tuh? Al-Baqarah 197. Jadi haji buat takwa kepada Allah. Yang kedua, Allah perintahkan kita untuk bekerja sama. Jadi prinsip kita dalam bermuamalah, bekerja sama dengan baik sesama muslim maupun kepada non-muslim, itu dasarnya harus apa? Kebajikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Al-Maidah ayat 2. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kerjasama, saling membantu, saling menghargai, menghormati dengan umat non-muslim, dianjurkan oleh Islam. Ya. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada non-muslim, selama mereka tidak memerangi umat Islam dan tidak mengusir kita dari tanah kita, tidak merampas tanah kita, milik kita, rumah kita. Selama mereka berdamai dengan umat Islam, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik dan berbuat adil. Antabarru wa tuqsitu ilaihim. Ya. Kita bekerja sama dengan non-muslim, boleh. Tapi kerjasamanya harus apa? Albir wat taqwa, harus berdasarkan nilai-nilai albir, kebajikan yang bersifat universal, wat taqwa, dan nilai ketakwaan kepada Allah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sekarang ini kita nggak boleh mencampur adukkan agama, ya. Contoh misalnya, kerjasama dalam urusan apa? Ayo kita doa. Ada bencana alam, ya, bencana, atau kita doa untuk keselamatan bangsa. Doa bersama lintas agama.
Boleh nggak? Ada fatwanya dari majelis ulama. Yang benar kalau doa bersama lintas agama ya masing-masing umat beragama doa menurut keyakinannya masing-masing. Betul? Nggak boleh ada pemimpin umat agama maju, dia berdoa sesuai dengan redaksi dalam ajaran agamanya, mintanya kepada Tuhannya yang dia sembah, lalu kita mengaminkan. Itu nggak boleh, haram. Oi, Assalamualaikum. Melek masih? Ya. Pendeta depan kita baca doa, kita aminin, kagak boleh. Biksu baca doa, nyebut nama Tuhannya, kita aminin, ya nggak bisa, kagak dikabul sama Allah. Lu yang kena azab. Minta sama siapa lu tong? Ya. Yang boleh itu adalah kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing, menyebut Tuhan kita masing-masing. Nggak boleh dicampur-campur. Orang berdoa kita aminkan, nggak boleh. Karena doa itu adalah ibadah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nggak boleh campur-campur. Jadi, atau sekarang nih yang paling susah nih dibilangin, paling susah dibilangin, ya apa? Salam lintas agama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Paling susah tuh ngasih nasihatnya buat pejabat yang muslim. Dia bilang itu kan buat toleransi Pak Ustadz. Toleransi. Ucapan kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu dua universal. Ya, terserah kalau mau pakai salam itu suruh aja staf atau dirjennya yang beragama seperti itu, karena salam itu doa memohon kesejahteraan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah. Ya. Jadi ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi kita boleh kerjasama tapi dengan prinsipnya apa? Bir dan takwa. Bir itu kebajikan yang bersifat universal, kita tolong menolong, kita kasih bantuan. Ya, kalau kita kasih bantuan bencana alam nggak boleh kita diskriminasi. Tanya agamanya apa, nggak boleh. Kalau dia sama-sama jadi korban, semuanya dapat bantuan kita kasih. Nggak boleh kita memilah-milah. Ya, apalagi itu bantuannya dari negara. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga ada yang disebut dengan libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Nah ini, jadi menutup aurat itu bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. 1. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Kami telah turunkan, kata Allah, wahai anak Adam, kepada kamu pakaian yang berfungsi untuk menutupi aurat-aurat kamu. Ya. Dan pakaian takwa itu lebih baik. Nah, jadi ibu-ibu, anak remaja, perempuan menutup aurat pakai jilbab, menutupi seluruh auratnya, seluruh tubuhnya dari kecuali wajah dan kedua telapak tangan, itu adalah bentuk ketakwaan. Ya, jadi jangan sampai nih, semangat puasa, lalakum tatakun, puasa tapi auratnya kemana mandi, ya, auratnya, nah itu, you can see, waduh. Banyak yang begitu. Sholat di mall, di kantor, habis itu mukenanya dilipat,
pakai lagi pakaian yang biasa. Ya, Masya Allah. Apa enggak bagus Ustaz? Bagus sholatnya, alhamdulillah. Tapi akan lebih bagus menyempurnakan ketakwaannya kepada Allah kalau dia menutup auratnya dengan rapat. Itu baru matching, tahu matching? Ya. Sesuai puasa, aurat kagak ditutup. Bagaimana? Sholat tapi aurat kagak ditutup. Jadi lucu. Walibasut takwanya kemana? Yang laki-laki juga sama. Walibasut taqwa dzalika khair. Yang keempat adalah masjid takwa, masjid yang dibangun di atas pondasi ketakwaan kita kepada Allah. Jadi masjid itu harus di atas pondasi takwa. Surat At-Taubah ayat 108. Ya, jangan seperti masjid Diror. Masjid Diror itu apa? Masjid yang didirikan oleh kaum munafik untuk membahayakan umat Islam, memecah belah umat Islam, memata-matai umat Islam sebagai pusat aktivitas untuk apa? Berbuat makar kepada umat Islam. Bentuknya masjid tapi isinya tidak ada iman dan takwa. Bentuknya masjid tapi disitulah sarang ular, semua kejahatan-kejahatan itu berkumpul di dalam bangunan itu untuk apa? Melancarkan serangan, untuk melancarkan syubhat, untuk melancarkan berbagai macam upaya-upaya untuk melemahkan umat Islam. Itulah masjid Diror. Nah, masjid yang dikatakan umat Islam harus masjid takwa. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang kelima, ketakwaan itu adalah untuk urusan apa? Kurban. Ya, jadi kurban nggak sembarangan kurban. Syarat sahnya kurban, syaratnya bagaimana, kapan dia disembelih, bagaimana tata cara distribusinya, udah betul, tapi kadang-kadang tidak disertai dengan apa? Ketakwaan kita kepada Allah. Ya, makanya Allah mengingatkan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukanlah daging dan darah hewan kurban itu, tetapi yang sampai kepada Allah adalah nilai ketakwaannya yang bersumber dari hati-hati kalian. Ya, ini surat Al-Hajj ayat 37. Ada lagi kalimat takwa yang keenam. Untuk apa? Kenapa Allah mewajibkan kepada kita kalimat takwa? Arti apa kalimat takwa di situ? Ketaatan, kepatuhan, menjalankan perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikis hamiyatul jahiliyah. Apa itu hamiyatul jahiliyah? Itu fanatisme, kesombongan ala jahiliyah. Ya, ini terjadi ketika Nabi SAW menandatangani perjanjian Hudaibiyah. Utusan kaum musyrikin ya menolak Suhail bin Amru, Mirkas bin Hafaz dan sebagainya. Ada 3 orang diutus sebagai negosiator, ya, sebagai apa namanya, tim juru runding, katakanlah begitu, untuk merumuskan poin-poin kesepakatan. Intinya warga Mekah nggak mau umat Islam datang pada tahun ke-6 Hijrah itu untuk umrah. Ya, ditolak oleh mereka. Datang aja nanti tahun depan, kita berdamai dulu 3 tahun. Ya. Kemudian ditulis di situ, Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib yang masuk juru tulisnya Rasulullah, tulis, wahai Ali, bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila Quraisy Makkah. Dari Muhammad utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Makkah. Ditolak oleh utusan Makkah ini. Kalau kami terima
ungkapan Rasulullah ini, untuk apa kami perangi engkau ini bertahun-tahun sejak dari awal di Mekah itu, ya, sampai sekarang di Madinah. Ya. Justru kita perangi engkau itu karena itu Rasulullah, karena engkau mengaku sebagai utusan Allah, makanya kami menolak. Jangan tulis itu, nggak boleh katanya. Cukup min Muhammad bin Abdillah. Nah ini nih sombongnya jahiliyah. Tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Itu sombong, kesombongan jahiliyah, nggak boleh. Ya. Dia menolak kebenaran. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi SAW dalam hadis, yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Jadi yang disebut dengan sombong, yang benar-benar sombong itu adalah kalau kita menolak kebenaran. Ya. Sombong amat. Nah itu. Shotnya sampai jelas banget gitu ya. Itu seperti apa? Fir'aun, Namrud, kaum Tsamud, kaum Ad, ya, kaum apa lagi? Kaum Sodom. Nauzubillah min Abu Jahal, Abu Lahab. Itu sombongnya kelewatan. Kenapa? Batrul haq, menolak kebenaran. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu rahmati Allah Ta'ala, maka Ramadan sebagai bulan untuk kita melatih ketakwaan kepada Allah. Ya. Jadi ketakwaan ini perlu dilatih, Pak. Nggak bisa cukup diinstruksikan, nggak bisa cukup diwasiatkan oleh khatib Jumat. Ya. Tiap hari Jumat kita apa? Diingatkan dengan wasiat takwa, betul? Ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai jamaah jamaah Jumat rahmati Allah, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Bagaimana caranya? Ya, gelap. Ya. Cara kita menanamkan ketakwaan kepada Allah ini dilatih dengan apa? Dengan praktek nyata. Nyatanya bagaimana? Dengan berpuasa. Makanya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena puasa itu adalah praktek kita mengerjakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Berpuasa. Kemudian kita puasa, itu udah takwa satu. Kemudian kita meninggalkan larangan Allah. Apa larangan Allah? Nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan seksual, tidak berbuat dosa, tidak bermaksiat, tidak berbuat fasik. Kata Nabi SAW dalam hadis, ya, la yarfuth wala yafsuq wala yaskhab fa in sabbahu aw qatalahu ahadun falyaqul inni mru'un sha'im. Kalau ada orang berpuasa, mestinya yang dilakukan apa? Tidak boleh dia berbuat fasik, tidak boleh dia berkata kotor, berkata keji, tidak boleh dia berbohong. Man lam yada' qawla zur awil amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya. Jadi semua perbuatan-perbuatan dosa harus kita tinggalkan. Jangan puasa tapi bohong jalan terus. Puasa tapi nilep duit jalan terus. Puasa tapi ghibahin orang jalan terus. Puasa tapi ngambil hak orang lain jalan terus. Gak boleh. Nah, ini namanya kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa tapi tidak nutup aurat, jalan terus. Ini termasuk dosa. Puasa tapi kita tidak jaga hati kita, pikiran kita. Ya, dari apa? Dari segala macam bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Nah, makanya
Puasa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ada seorang sahabat Nabi datang pada Rasulullah. Rasulullah hampir nggak kenal. Padahal dulu sahabat ini orangnya cakep, bersih, badannya bagus, wangi, ya, parlente. Tapi setelah beberapa tahun tidak berjumpa dengan Rasulullah, dia pulang, dia sowan, datang kepada Rasulullah dalam keadaan tubuhnya, fisiknya udah hampir nggak dikenali lagi oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Bau, dekil, ceking, ya, kusut. Ditanya oleh Nabi, kamu siapa? Saya ini ya Rasulullah, fulan. Kita pernah berjumpa. Oh ya, hampir saya nggak kenal kamu. Kenapa? Apa yang menyebabkan dulu seingat saya, kata Rasulullah, kamu itu begini. Apa yang menyebabkan sekarang penampilan kamu berubah? Saya banyak puasa ya Rasulullah. Wah, keren itu. Jadi kalau orang bertakwa, ya banyak puasa, jadinya jelek, ya kumal, dekil, ceking, gitu ya. Itu takwa kepada Allah, kata Nabi enggak. Ya. Sim syahra sabri Ramadan. Wahai sahabatku, puasalah kamu pada bulan kesabaran, yaitu Ramadan. Itu cukup. Yang namanya ketakwaan, kalau kamu betul-betul puasa di bulan kesabaran, yaitu Ramadan, itu cukup bagi kamu untuk bertakwa kepada Allah. Kalau benar, ya, kalau benar. Ya Rasulullah, saya masih kuat. Sid syahra sabri Ramadan wa yauman ba'da Ramadan. Kalau kamu merasa kuat, puasa bulan Ramadan dan tambah 1 hari saja di bulan selain Ramadan. Ya, saya masih kuat ya Rasulullah. Tambah cukup 2 hari saja selain di bulan Ramadan. Saya masih kuat. Cukup puasa 3 hari di luar bulan Ramadan selain puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Itu hadisnya ada, Pak. Saya kuat ya Rasulullah, tambahin lagi. Enggak. Saya tidak ingin orang Islam, umat Islam memaknai takwa, memaknai puasa hanya kuat-kuatan. Tapi kalau puasa itu tidak berdampak kepada ketakwaan, maka tidak ada. Maka puasa itu hanya untuk menyulitkan dan untuk membuat kita lapar saja. Makanya badannya jadi nggak keurus. Jadi orang nggak bisa bedain mana orang ibadah, mana orang kagak bisa makan. Ya, nggak bisa bedain mana orang puasa dengan orang yang kekurangan gizi. Ya itu. Nggak boleh, kata Nabi. Orang Islam itu harus kuat, orang Islam itu harus bagus gizinya, orang Islam itu harus sehat badannya. Maka Nabi SAW berpesan pada sahabat ini, "Sib minal hurub watruk." 3 kali Nabi mengatakan, puasalah kamu dari apa yang Allah harapkan dan tinggalkan semua maksiat. Itu baru puasa. Ya. Jadi puasa bukan cuma menahan diri dari lapar, dari dahaga, tetapi juga berpuasa itu adalah meninggalkan apa yang diharapkan oleh Allah. Nah ini yang kudu dicatat baik-baik, Pak. Pemimpin, apakah pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, RT, RW, ya, lurah, camat. Saya dulu ada kenalan orang tua saya, ada lurah di sini, lurah Selipit, tapi lupa saya namanya itu. Ya. Istrinya yang sering ngaji itu sama ibu saya dulu. Udah gak ada kali ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sampai camat, sampai wali kota, gubernur, ya, presiden, dewan, anggota dewan, dan semuanya itu, eksekutif, legislatif, yudikatif, ini harus bertakwa kepada Allah.
tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, baru kita dapat nilai puasa itu dengan baik dan benar, insya Allah. Tapi kalau puasa hanya selebrasi, hanya perayaan, hanya festival, tapi tidak diiringi dengan apa? Sikap dan jiwa takwa kepada Allah, maka itu tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Sum minal hurum watruk. Ya. Apa yang menyebabkan bangsa kita ini ya terprosok, ya, mentalnya rusak, korup, kolusi, nepotisme, harga-harga pada mahal, akhlak generasi muda kita bukan malah tambah baik, malah tambah buruk, maju fisiknya, infrastrukturnya, tapi mentalnya terbelakang. Ya, nauzubillah min dzalik. Apa sebabnya? Karena tidak ada penyucian jiwa. Nilai-nilai puasa ini sangat tertinggal, ya, tidak kita amalkan dan tidak kita hayati. Hadirin jamaah dirahmati Allah Ta'ala. Nah, kenapa Allah memilih puasa itu di bulan Ramadan? Kenapa bulan Ramadan? Karena Allah ingin mengingatkan kita nikmat turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, ini kalau kita lihat tafsir Al-Manar di jilid 2 halaman 130 ketika membahas ayat ya ayyuhalladzina amanu membahas ayat 185 syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal hudal furqan. Ini rangkaian ayat puasanya, ya. Kenapa Allah memilih waktu kewajiban berpuasa sebulan penuh itu di bulan Ramadan? Kata Al-Imam Syekh Muhammad Rashid Ridha, karena itulah cara Allah ingin mengingatkan kita atas nikmatnya turunnya Al-Quran. Ya. Jadi kalau Quran tidak diturunkan di bulan Ramadan, nggak ada puasa Ramadan. Misalnya turunnya puasa Quran ini di mana? Bulan Muharram, ya wajibnya di bulan Muharram puasanya. Kalau Quran turunnya di bulan Jumadil Awal, wajibnya di bulan Jumadil Awal. Kalau Quran turunnya di bulan Rabiul Akhir, wajib puasa di bulan Rabiul Akhir. Tapi Allah turunkan Al-Quran di Ramadan. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Nah, ada nasnya itu dari Allah. Ketetapannya langsung. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka Allah wajibkan kita berpuasa. Maka puasa di situ adalah untuk mengingatkan kita tentang nikmat turunnya Al-Quran. Makanya kalau orang berpuasa, ya, yang harus dilakukan dia apa? Ya, harus apa? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini apa? Untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan juga yang kedua dengan cara menghatamkan Al-Quran. Kalau orang puasa Ramadan tidak hatam Quran, ini ibarat makan makanan nggak pakai garam. Ya, kira-kira gimana rasanya, Bu? Hah? Bikin sambal kagak pakai garam, kira-kira ngomel nggak suaminya? Ya? Bikin teh, minta teh manis nggak pakai gula, hambar, tawar, jadi teh tawar. Ya, itu nggak ada rasanya. Ramadan dengan Quran ini harus berjalan bersama. Puasa dengan Quran ini harus berjalan bersama. Kenapa? Nabi SAW mengingatkan dalam hadis,
as-siyam wal Qur'anu yusaffi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ada dua amalan yang memberikan syafaat bagi seorang hamba. Apa? Puasa dan Al-Qur'an. Puasa Ramadan dia nanti yaqulus siyam, ya Rab, mana'tuhu anit ta'ami wasyarab fasyafi'ni fihi. Ya Allah, saya bela orang ini, saya bela fulan bin fulan. Biasa jamaah di Masjid Al-Muhajirin, puasa Ramadan dia bersama-sama jamaah Masjid Al-Muhajirin. Saya bela dia ya Allah. Kenapa saya bela dia? Karena saya telah mencegah dia dari makan dan minum selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Maka dia dapat syafaat. Fasyafi'ni fi. Tapi nggak cukup, Quran akan bantu lagi. Nanti akan membela kita di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rab, apa kata Al-Quran? Inni mana'tuhu an-naum. Saya telah mencegahnya di malam bulan Ramadan itu dari tidur. Dia banyak membaca Al-Quran, dia banyak tilawatil Quran, dia banyak hatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Fasyafi'ni fihi. Maka ya Allah, berikanlah aku izin untuk memberikan pertolongan kepada hamba ini. Alhamdulillah. Makanya Quran sama puasa ini jangan dipisahkan. Ya, sehari minimal 1 juz Al-Qur'an, insya Allah. Program kita masing-masing di rumah, baca Quran sama keluarga, suaminya, istrinya, anaknya, semua harus baca tiap-tiap hari 1 juz Quran. Ditambah nanti di masjid diprogramkan imam tarawih, imam subuh, imam rawatib baca apa? Itu baca Quran 1 juz. 1 juz tidak harus dalam tarawih saja, bisa dicicil. Salat subuh baca 1 lembar. Oi, 1 lembar. Ntar salat zuhur imamnya baca 2 rakaat pertama 1 lembar. Insya Allah. 1 lembar itu berapa ya? Bolak-balik. Ya, 1 lembar 2 kebet, 2 muka. Ya, asar baca 1 lembar, maghrib setengah aja. Ya, orang mau buka puasa jangan lama-lama. Isya 1 lembar. Ya, sisanya dibaca tarawih. Selesai 1 juz Quran di masjid. Alhamdulillah, diprogramin. Nggak ada imam yang hafal Quran, sewa, datengin orang hafal Quran kemari 1 jadi imam sebulan, bayar dia. Insya, masa kagak bisa bayar? Ya bayar guru bisa, bayar cleaning service bisa, bayar catering bisa, bayar imam hafal Quran kagak bisa. Waduh, kebangetan. Ya, insya, siap apa siap? Siap, insya. Supaya apa? Ramadan kita ini mantap, ya. Qurannya dibaca, hatam kita 1 juz 1 hari dalam setiap bulan Ramadan, insya Allah. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, pertanyaan kedua, kenapa kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran di bulan Ramadan kok dengan cara berpuasa? Kenapa Allah enggak suruh kita, umat Islam, syukuran deh, syukuran nikmat turunnya Quran. Yuk, saya perintahkan kalian sedekah, saya perintah kalian sholat sunnah gitu ya. Saya perintahkan kalian untuk apa? Untuk bakti sama orang tua. Saya perintahkan kalian untuk ya amal-amal kebajikan, ya kan, namanya orang syukur nikmat. Misalnya kan ada yang tasyakur, ya dia makan-makan, ya kan, makan-makan, kemudian ngajak keluarganya santai, bergembira, ya, itu cara orang mensyukuri nikmat Allah.
Ada caranya dengan sholat, ada yang misalnya nazar, ya senang kita dapat proyek, dapat dunia. Kemudian kita nazar, ya Allah, saya bernazar kalau dapat proyek ini nilai sekian, saya mau ya potong korban. Nih korban tahun ini insya Allah saya mau potong 2 sapi buat Masjid Al Muhajirin. Boleh nggak syukur nikmat begitu? Boleh dengan nazar. Ya Allah, saya kalau dapat proyek ini saya nazar mau beliin mobil ambulan buat masjid. Udah ada belum sini? Nah belum. Masjid gede belum punya ambulan. Ya PCM gede nih, Selipi. Masa belum punya ambulan? Ya harus. Ya. Itu cara bersyukur pada Allah. Sedekah. Ya Allah, saya mau nazar, saya mau hajikan orang tua saya, mau berangkatin haji semua anggota keluarga saya. Alhamdulillah. Tapi kenapa Allah suruh kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran kepada umat Nabi SAW dengan cara berpuasa di bulan turunnya Al-Quran? Kenapa coba? Karena puasa dan Al-Quran itu yang kita syukuri turunnya dari Allah Subhanahu wa taala ini memiliki fungsi yang sama, yaitu apa? Menyucikan hati dan meningkatkan kualitas ruhiyah kita. Ya, puasa menyucikan hati, menahan diri, sabar, ya, meninggalkan kemaksiatan, itu menyucikan hati. Quran juga menyucikan hati, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi Allah pilih ibadah puasa di bulan Ramadan sebagai cara untuk kita mensyukuri nikmatnya berupa turunnya Al-Quran itu dengan fungsi yang selevel, sederajat. Sama-sama berfungsi untuk menyucikan hati dan untuk meningkatkan kualitas ruh kita. Sehingga apa? Kita terangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ta'ala, maka itulah ya pentingnya kita untuk mengkaji, membahas tentang fikih puasa. Kalau fikih puasa, panduan puasa udah ada dikeluarkan maklumatnya, panduan ibadah Ramadan oleh Majelis Tarjih, ya. Seingat saya ada tahun 2011. Ya, tinggal dibuka lagi dokumennya, disebarkan lagi ke jamaah. Itu tata cara penyelenggaraan ibadah Ramadan, tuntunan ibadah Ramadan. Tapi jangan lupa ibadah yang kita kerjakan bulan Ramadan ini harus membawa dan mengantarkan kita kepada tujuan-tujuan utama bulan Ramadan. Apa tujuan utama bulan Ramadan? Satu, membentuk karakter takwa tadi yang sudah saya jelaskan ayat-ayat Qur'annya di depan tadi. Yang kedua, untuk menguatkan visi Al-Quran dalam kehidupan muslim. Makanya apa? Di bulan Ramadan ini kita berinteraksi, membaca Al-Quran ini lebih daripada bulan yang lain. Kenapa? Untuk menyatukan frekuensi kita dengan Al-Quran. Ini udah lama kita jarang baca Quran. Kalaupun baca Quran paling 1-2 ayat. Kalau ngaji pengajian, ya. Tapi baca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya. Maksudnya apa? Bukan Al-Fatihah terus surat An-Nas. Ya, itu. Atau Al-Fatihah, An-Nas, kemudian rakaat kedua kulhu. Itu kalau di masjid-masjid kampung kan begitu. Ya, mulai dari apa? Al-Hakumut, tarawih, rakaat keduanya kulhu. Rakaat keduanya kulhu lagi, terus. Ya. Jadi kalau masjid kampung 20 rakaat tarawih, ya. Baca berapa? 10 surat aja dibaca. Ya kalau di sini 11. Ini kita bicara masjid kampung nih. Umumnya kita ya di luar sana. Baca 10 surat aja. Rakaat keduanya kulhu. Ya. Ini pola seperti ini
jangan dipakai lagi. Kita harus perbanyak bacaan Quran kita. Kalau 11 rakaat, ya, baca itu 5 lembar Al-Quran dalam satu hari atau satu malam, atau 6 lembar, itu 11 rakaat. Nah, itu baru mantep tuh. Insya, ya, kaki agak kram-kram dikit aja, dikit. Kalau 10 lembar kebanyakan, oh itu capek tuh, kagak kuat ente. Ya, 6 lembar aja udah di korting. 4 lembar dibaca subuh, zuhur, ya, asar, isya, maghrib dikit dah. Ya, ini di korting udah 40% di korting. Ini baca 60% tarawih tuh 11 rakaat. Insya itu keramnya ada tuh, dikit tapi ya. Ya, lumayan. Kalau Nabi jangan dibayangin, Pak. Nabi sholat malamnya, Pak. Ibnu Mas'ud sholat di belakang Rasulullah, sholat tahajud. Baca Nabi sholat Al-Baqarah. Kirain 100 ayat rakaat pertama, terus nyambung. Habis sholat Al-Baqarah 280 berapa? 286 ayat, nyambung lagi. Surat Ali Imran. Kata Ibnu Mas'ud, kapan kelarnya nih 1 rakaat? Makanya beliau itu sholat itu dari pertengahan, ya, kita kira-kira jam 11 itu sampai kurang lebih setengah jam sebelum sahur. Itu baru selesai tarawihnya. Rasulullah SAW. Kenapa? Karena begitu semangatnya beliau untuk apa? Menyatukan frekuensi umat ini dengan Al-Quran. Terutama di bulan turunnya Al-Quran. Insya Allah kita jangan kalah. Kenapa kita lihat imam-imam di Timur Tengah, di masjid-masjid di Mesir, di Saudi, di Emirat, di Qatar bisa? Kenapa kita nggak bisa? Emangnya kita imannya setengah, Islamnya setengah dari orang Arab? Enggak. Islam iman kita sama, cuma kemauannya yang kurang, ya. Insya Allah kita benahi. Yang ketiga adalah melatih kesabaran, karena bulan Ramadan bulan Syahrus Sabri. Itu Nabi SAW mengatakan Syahrus Sabri Ramadan. Yang kelima, yang keempat melatih kedisiplinan. Disiplin tuh sholat disiplin, ibadah disiplin, ya. Sampai puasa aja disiplin makan. Ya, nunggu beduk semua orang. Kalau istilah kata nunggu beduk zaman dulu, ya. Kalau kita nunggu maghrib udah berjajar orang, udah duduk, masya Allah, luar biasa. Yang belum isya aja orang udah datang jamaah ke masjid. Alhamdulillah. Mau ngapain? Mau sholat tarawih, padahal isya aja belum. Itu hebatnya bulan Ramadan, ya. Subuh habis sahur udah datang ke masjid buat sholat subuh. Alhamdulillah, disiplin kita. Yang kelima adalah pedulian sosial. Syahrul Muasat, bulan kita berkasih sayang, ya, dengan umat Rasulullah SAW. Dengan apa? Berderma, karena Nabi SAW sering dan aktif, bahkan lebih besar kedermawanannya itu di bulan suci Ramadan. Ya, disebutkan oleh Ibunda Aisyah, karena Nabi SAW ajwadan nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yaltahu Jibrilu fayudarisuhul Qur'an wa dzalika kulla lailah. Ya, Nabi itu setiap malam mudarasah, tadarus Quran dengan malaikat Jibril setiap malam. Turun Jibril, baca Quran, dengarkan bacaan Nabi, mengoreksi bacaan Nabi. Ya, kemudian Nabi saking senangnya itu beliau berderma lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Subhanallah. Jadi kita ada bulan sosial. Dengan apa? Memberi makanan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Insya ada yang kirim lontong dari rumahnya, ada yang kirim risol 50, ada yang kirim air mineral 50 dus buat orang buka puasa. Alhamdulillah. Ada yang kirim makanan nasi uduk, ya, kirim tuh nasi uduk, jangan kagak tiap hari. Insya Allah sedekah. Kapan lagi kita
bisa mendapatkan pahala orang yang bersedekah tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri shaimi min ghairi ay yanqusa min ajrihi syai'un. Luar biasa. Bukan hanya pahala puasa kita, tapi kita tambah dengan pahala seperti orang yang berbuka puasa itu, insya Allah. Dan terakhir yang keenam, kurikulum Ramadan adalah memakmurkan usia kita dengan ibadah, yaitu untuk mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, karena ibadah di malam Qadar, di 10 malam terakhir, di hari-hari ganjil, di malam ganjil bulan Ramadan, itu nilai pahalanya lebih baik dan lebih besar daripada pahala beribadah selama 1000 bulan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, untuk kita saling mengingatkan, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabar. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, sehatkan kantong kita, supaya apa? Kantong kita murah untuk kita berderma, berinfak, bersedekah selama bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal.
Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 063 7192. Dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.